Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah, menyempurnakan penciptaannya dengan meniupkan ruh, meniupkan potensi kecerdasan, potensi kemuliaan, memberikan tool atau alat kepada manusia, penglihatan, pendengaran, dan hati, akal pikiran untuk bagaimana mengaktualkan potensi kemuliaan, potensi kecerdasan yang diberikan kepadanya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai suri teladan, uswatun hasanah di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan maupun di dalam melaksanakan peran kekhalifahan dalam berbagai profesi. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada kajian Ramadan Ulul Albab seri ke-21, hari ke-21 puasa Ramadan. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana motivasi kehidupan dengan memaknai ritual-ritual ibadah haji yang bisa diterapkan dalam kehidupan ini sebagai jalan untuk meningkatkan ketakwaan, menuju pada predikat keberagamaan tertinggi, yaitu al-muslimun. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, visi kehidupan kita adalah mencapai predikat ketakwaan, karena predikat inilah yang akan menjamin kita nanti untuk selamat di dunia, untuk merebut keselamatan akhirat yang kita semua impikan. Allah menyampaikan di dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah terus ketakwaanmu sampai mencapai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini sebelum mencapai predikat al-muslimun, berserah diri kepadaku. Visi ketakwaan semuanya kita bercita-cita untuk mencapainya. Tetapi kapan terwujudnya visi itu harus disiapkan setiap saat. Karena modal ketakwaan inilah harus dicapai di dunia untuk menjadi bekal untuk pindah dimensi nanti ke alam berikutnya. Kenapa setiap saat harus disiapkan
bekal ketakwaan ini karena kita tidak tahu kapan berakhirnya perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini. Ketika sudah sampai waktunya, la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ketercapaian predikat ketakwaan merasakan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa bisa tercapai ketika menyatunya antara pikiran dengan kata hati bersambung dengan frekuensi ruhania, frekuensi ilahiyah. Menyatunya frekuensi alam bawah sadar dengan alam sadar kita, pikiran sadar kita dengan pikiran bawah sadar. Itulah yang bisa menyebabkan jiwa kita tenang. Nah, rupanya salah satu jalan untuk menyatukan pikiran dengan hati adalah dengan zikrullah. Bagaimana bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak pernah terputus dari nyambung dengan Allah, mendekat dengan Allah, menghadirkan sifat-sifat mulia Allah di dalam seluruh aktivitas kita. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah ke-13 ayat 28, Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, ala bisikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tentram. Semuanya kita mau merasakan ketentraman jiwa. Dan rupanya jalan untuk bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa ini adalah bagaimana kita zikrullah, selalu menyambungkan diri kita dengan frekuensi ilahiyah. Dalam bahasa sains, orang yang tenang ketika mampu menggeser gelombang otaknya dari beta menuju pada alfa dan theta, bahkan lebih dalam menuju pada delta. Dalam bahasa lain, orang bisa bahagia ketika terbentuk hormon kebahagiaan di dalam otaknya, terbentuk hormon kebahagiaan di amigdala, di dalam komponen otak. Dan rupanya untuk memicu terbentuknya itu adalah dengan selalu mengingat Allah dengan zikrullah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya, kapan kita zikir? Dan apa sebenarnya itu zikir? Zikir adalah seluruh aktivitas kita, apakah dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk ibadah ritual, dalam bentuk muamalah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sehingga sebenarnya hidup ini adalah zikrullah, zikir yang tidak terputus. Ketika kita menemukan ketentraman yang tidak terputus dalam kehidupan, meskipun yakin bahwa pasti banyak ujian-ujiannya untuk bagaimana kita selalu menghadirkan Allah dalam tanda petik di dalam seluruh aktivitas kita. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mohon maaf saya maknai bahwa ayat ini memberikan himbauan kepada kita untuk bersikir sepanjang perjalanan aktivitas kita. Salat adalah zikrullah. Ayat itu Allah berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa izat ma'nantum fa aqimus shalah. Mohon maaf,
Saya maknai ayat ini bahwa ketika kita sudah melaksanakan salat, bersikirlah, mengingatlah Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Saya maknai ini bahwa aktivitas itu adalah aktivitas di antara salat. Bahwa tidak ada aktivitas di antara salat itu tidak terlepas dari 3. Kalau bukan berdiri, duduk. Kalau bukan duduk, baring. Berarti aktivitas kita di antara salat yang umumnya dalam bentuk muamalah dalam berbagai profesi, mestinya kita maknai, kita hadirkan zikrullah di dalamnya. Tidak ada profesi di antara salat yang tidak menghendaki adanya kejujuran, mengharapkan adanya keadilan, mengharapkan adanya transparansi. Hadirkanlah kejujuran di dalam seluruh aktivitas kita di antara salat. Hadirkan tanggung jawab. Hadirkan keadilan. Inilah yang saya maknai bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah zikir yang tidak terputus untuk mengantar nanti kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas jiwa kita, meningkatkan kualitas diri kita untuk kembali merebut atau menggenggam visi ketakwaan untuk kembali kepadanya. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hidup ini adalah zikrullah yang tidak terputus. Harus kita mengaktualkan di dalam kehidupan secara istiqamah. Secara terus-menerus, secara berkelanjutan, melatih diri kita. Visi ketakwaan, yakin bahwa insya Allah tercapai setelah kita keluar di bulan suci Ramadan. Mari kita istiqamah untuk bagaimana selalu mempertahankan, minimal mempertahankan, meningkatkan ketakwaan kita dengan selalu menghadirkan Allah di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Istiqamah meningkatkan keimanan dan ketakwaan akan meningkatkan kualitas jiwa kita. Kualitas jiwa yang insya Allah akan mendapatkan pengakuan sebagai hamba, mendapat panggilan khusus untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa hidup ini diawali dengan mengaku di hadapan Allah sebagai hamba. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan mencari jalan tadi dengan berbagai cobaan-cobaan, dengan berbagai frame kehidupan, melalui zikrullah, melalui ibadah-ibadah ritual, melalui muamalah yang benar untuk kita diakui sebagai hamba dan mendapat panggilan khusus untuk masuk ke dalam surganya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.